Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadir, ibu-ibu, sinareng beberapa bapak-bapak ya, yang siang hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada forum kajian rutin yang digagas oleh Ibu-ibu Aisyah pimpinan cabang Banjarharjo dan pimpinan ranting Aisyah Malahayu. Semoga tadi sesuai dengan ajakan yang sangat bagus dari Ibu Ketua. Mari kita semua menyayangi diri ini, menyayangi keluarga, menyayangi masyarakat, bahkan menyayangi negara kita dengan cara ta'lim atau thalabul ilmi yang istiqomah. Karena dengan ta'lim semacam ini, insya Allah ini adalah wasilah sekaligus tuntunan Allah bahwa kita diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk selalu menuntut ilmu. Ada yang dimulai dari buayan sampai menjelang maut, ada yang menyatakan tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, bahkan ada pula menuntut ilmu kemudian dibingkai dengan keimanan, maka Allah akan mengangkat derajat kita baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Para hadir yang dirahmati Allah, wabil khusus pimpinan cabang Aisyah Banjarharjo, pimpinan ranting Malahayu, ketua cabang Muhammadiyah Banjarharjo, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita pada awal kajian ini kita sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ya memberikan banyak kenikmatan yang tidak pernah bisa dihitung nilainya dan jumlahnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu senang bersyukur kepadanya. Karena apa, Bu? Allah berjanji, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saur Allah teh kieu, geura maraneh kabeh teh sing loba mensyukuri nikmatku, kata Allah. Kalau kalian banyak-banyak bersyukur, pasti aku Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak. Sebaliknya kata Allah, janganlah kita kufur nikmat, karena dengan kufur nikmat
Allah akan mengancam dengan ancaman yang sangat menakutkan. Apa itu ancamannya? Orang yang kufur nikmat kata Allah, maka tunggulah azabku kata Allah yang sangat lebih menyakitkan, menyusahkan, memberi kesukaran-kesukaran yang lebih. Tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita sering ngarasulah ya Bu. Ngarasulah tahu ya, sering berkeluh kesah, mengeluh diri ini yang paling susah, yang paling mengalami kesulitan yang sesulit-sulitnya. Ari boga bati punya untung ndak pernah cerita, tapi lamun dagang ruginya, waduh, ngangluh dari ujung dayeuh sampai ke ujung dayeuh deui, bahkan di tengah-tengah dayeuh mengeluh. Aduh, kieu-kieu ujur hirup, dagang rugi, kitani teu panen, beurit bae panenan. Nah ini sering kita mengeluh pada saat kita sedang kesulitan. Itu tandanya berarti kita kufur nikmat. Maka bila kita sering kufur nikmat, maka tunggulah azab Allah yang lebih menyakitkan. Para hadir yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan yang mulia ini kita saling bernasihat, saling berwasiat untuk selalu bertakwa. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan beriktikad, berniat yang kuat, berupaya yang betul-betul sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita. Untuk apa? Untuk selalu menghindari yang namanya menyelewengkan atau melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita juga perlu muhasabah. Naon Ibu muhasabah? Kalau kita tak kenal, maka tak akan sayang. Mari kita kenalan dengan yang namanya muhasabah. Muhasabah teh urang introspeksi, ngaca diri ya. Urang teh dongkap di mana, aya di mana, bakal bade ka mana. Urang teh kudu muhasabah. Ya. Sudah sejauh mana kita merealisasikan nilai takwa di dalam kehidupan orang, baik berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau berislam yang tidak mengenal wilayah atau teritorial. Jadi Islam di Jawa, Islam di Jawa Barat, Islam di Sulawesi, bahkan Islam di Madura, di Bali, dan seterusnya, serta Islam di dunia adalah sahabat dan saudara kita. Termasuk penderitaan umat Islam yang ada di Palestina berarti menjadi kewajiban kita bersama. Teu bisa jihad secara langsung perang melawan Zionis Israel, minimal kita menyumbang dengan apa yang kita punya. Tidak bisa menyumbang sekecil-kecil iman, minimal kita mendoakan supaya penjajahan di atas bumi ini dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah semangat Pancasila. Ya, jangan cuma asal bisa NKRI harga mati, ngeunah ujur, korupsi uang ibu-ibu jeung bapak-bapak nu reka haji. Nah, ini kan kalau slogan kan hebat ya. NKRI harga mati, korupsi mah. Ini mungkin sering lihat ya, sering lihat di kaca TV, di kaca handphone kita ya. Orang yang sering berkata-kata NKRI, harga mati, ternyata sekarang terbukti
ya. Maka kita hidup berislam lewat berjamaah di dalam Muhammadiyah biasanya tidak suka yang berretorika, tidak suka yang cuma omon-omon doang, tetapi Muhammadiyah selalu hadir untuk keumatan, membangun dan melayani masyarakat untuk apa? Bahagia di dunia dan bahagia besok di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa hadir pada siang hari ini, perlu kita fahami bersama. Di dalam berislam ternyata kita perlu memahami ada sebuah ketaatan yang sungguh dan amat besar dan wajib kita laksanakan. Naon kira-kira Bu? Di sini ada ketaatan terbesar yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Apa kira-kira Bu? Nah, ada yang mengatakan sholat. Sholat itu adalah perintah untuk mentauhidkan kita kepada Allah, supaya kita betul-betul menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Atau ada juga yang menyembah Allah jalan, menyembah kepada yang lain pun jalan pula. Itu namanya syirik. Maka pada siang hari ini saya menegaskan kajian yang pernah dilaksanakan di Malahayu, di Saung Balongnya Mang Aep, di lembah Gunung Asem, ya. Itu kemarin kita membahas tentang penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu apa? Masih ingat nggak? Munafik dan kafir. Nah, ini di sini supaya kita tidak terjerat dengan kafir dan penyakit munafik, maka kita perlu kenal dengan yang namanya tauhid, ya. Aya nu ngaranna tauhid di dieu, Mang Tauhid aya teu? Boga sadulur nu ngaranna Mang Tauhid. Nah, di sini kita kenalannya bukan dengan Mang Tauhid, tapi kita harus kenal dengan tauhid. Tauhid itu adalah hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah na'budu, aku menyembah. Kepada siapa? Hanya kepada Allah. Nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan lewat doa. Masalahnya ada yang sering menyerang Islam. Mohon pertolongan kepada Allah adalah sesuatu keniscayaan, tetapi saya pernah minta sama Allah dikirim salender, ya Allah kami kajen teu kuat ngalamun salender, tapi hoyong gaduh salender. Ini ada zaman dulu orang tua kita dijajah oleh paham komunis, ya. Anak-anak sekolah diberikan pendidikan yang diselewengkan oleh guru-guru yang terpapar dengan paham komunis. Mari anak-anak kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan kabulkanlah permen di tanganku. Nanti ibu gurunya memberi permen kepada anak-anaknya. Terus bertanya gurunya, siapa yang bisa memberi permen? Bu guru, gitu loh. Berarti bukan Tuhan. Itu langsung cuci otak kepada anak-anak sekolah, khususnya di zamannya pendidikan dasar, Bu, ya. Kampung Kurma pendidikan dasar namanya SR, sekolah rakyat. Ini pinter orang-orang yang terpapar PK itu dengan cara begitu, memohon permen kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi begitu tangan menengada minta permen yang ngasih bu guru, kemudian bu gurunya langsung cuci otak. Siapa kira-kira yang bisa memberi permen pada saat kamu berdoa? Bu guru, gitu ya. Kemudian digarisbawahi lagi oleh guru, berarti Tuhan tidak bisa memberi permen. Nah, ini nanti akan kita bahas. Betul permen ada di tangan kita, tetapi Allah lah yang menghadirkan bu guru, rizkinya bisa membeli permen, kemudian permen diberikan kepada anak-anak SD. Mestinya harus begitu, tetapi memang paham komunis itu jahatnya luar biasa.
cuci otak sedemikian rupa supaya kita menjadi masyarakat yang ateis, masyarakat yang tidak bertuhan. Mari kita kembali kepada tauhid ya. Tauhid itu menyembah hanya kepada Allah. Mohon dicatat ya. Sebagaimana kita kenal dengan tauhid, berarti lawan katanya tauhid itu kita pun harus kenal. Apa lawan kata daripada tauhid? Tauhid itu berarti qul huwallahu ahad. Qul, katakan, huwa dia, Allahu Allah, ahad, maha esa. Berarti lawan katanya tauhid adalah mensyarikatkan, menduakan, mangtilukeun, mangopatkeun ayanya Gusti Allah yang disebut dengan syirik ya, bukan syirik tapi sod, apa bukan sod ya, sin besar yang bertitik 3, syirik ya. Karena apa? Kita perlu harus mengenal yang namanya tauhid dan syirik. Sejatinya kita datang ke alam dunia itu bukan ujuk-ujuk sim salabim abrakadabra kalau gane golebrak. Ada yang namanya Mas Irwan, ujuk-ujuk lahir dengan begitu saja. Tetapi kita datang ke alam dunia itu ada sabab musabab penciptaan fase kedua setelah diciptakannya Adam sareng Ibu Hawa ya. Nanti pada beberapa ayat dijelaskan bertemunya sperma dan ovum, kemudian terbentuklah sebuah nidasi, nempelnya darah ke dinding rahim, kemudian jadi sigut, jadi bayi, lahirlah jadi orok, orok jadi budak, kemudian remaja, dewasa, dan tua seperti sekarang ini. Nah, itu ternyata kita memiliki fitrah saat dilahirkan oleh ibu kita. Mau percaya atau tidak, mari kita kenalan dengan hadis Nabi ya. Yuladu alal fitrah fa abawahu yumajisanihi yunasironihi ila akhiril hadis. Jadi lahirnya seorang anak atau bakal cikal namanya manusia dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tanpa noda dan tanpa dosa. Jadi orang teh berarti lahir ke alam dunia alias teh betul-betul menyaksikan bahwa Tuhan yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut kita bertauhid. Ini asar ya. Mungkin sejenak kita mendengarkan adzan dulu. Silakan petugas yang mau adzan, Mas Mahmud. Adzan dulu, nanti kita mendengarkan, menjawab, kemudian kita langsung meneruskan pengajian ini. Nanti sholatnya bisa berjamaah setelah kajian ini selesai. Karena tadi mulai waktunya terkurangi, ada beberapa pengumuman, ada beberapa acara sebelumnya. Ya, tidak apa-apa, itu juga semuanya informasi yang berkaitan dengan sunnah berjamaahnya di dalam berorganisasi. Karena apa? Ada yang somse, kami mah Islam, te Muhammadiyah, te NU, te Persis, te Salafi, pokoknya Islam. Ini somse ya. Karena berislam itu sangat kompleks dan sangat sulit, seperti mendaki ke sebuah gunung yang tinggi. Jadi perlu berjamaah, perlu kolektif, berkomunitas, memecahkan dan memetakan masalah yang harus kita hadapi di dalam mempelajari Islam. Itulah pentingnya kita masuk berjamaah menjadi, ada yang senang ke Muhammadiyah, ada yang senang ke Nahdlatul Ulama, ada yang senang ke yang mana-mana, boleh-boleh saja. Semuanya adalah saudara dan sahabat kita, seiman, seakidah dan seagama. Jadi ulah pajok jegan, NU sadulur urang, Muhammadiyah sadulur urang, yang lain pun sadulur urang. Bahkan sampai yang beda agama pun kita harus saling menghormati. Ya, beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing.
Dilanjut ya Bu. Nanti setelah selesai kita sholat jamaah bersama. Jadi manusia itu lahir ke dunia itu sudah dalam kondisi fitrah. Fitrah kita itu dalam keadaan suci, bersih, putih, tanpa noda dan dosa. Jadi kita itu di dalam sebuah tafsir para ahli, kita lahir itu sudah betul-betul memiliki keyakinan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perlu paham bahwa tauhid ini merupakan tujuan diciptakannya makhluk, ya. Tujuan diutusnya seluruh para rasul, tujuan diturunnya kitab-kitab samawi, sekaligus juga merupakan pijakan pertama yang harus dilewati oleh orang-orang yang berjalan menuju Robnya atau Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita perlu bukti nih, ya. Buktinya Allah dalam hal ini, Allah teh ngadawuh di Al-Quran. Mau diperhatikan, bisa dilihat pada Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Ini Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu bukan kalugane gubrag ke alam dunia kemudian jadi manusia, tetapi Allah memiliki tujuan, ya. Juga dikuatkan selain di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 tadi, Allah lebih menegaskan, mengukuhkan di dalam Quran surat An-Nahl 36. Bisa dilihat. Kita perlu membiasakan diri kalau ngaji bawa Al-Quran, mushaf Al-Quran atau handphone yang memiliki aplikasi Al-Quran, ya. Di sana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu, ya. Di sana ada wajtanibut taghut, kata Allah demikian. Dan sungguh kami Allah telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat, ya, untuk menyerukan, untuk mengajak, memberi peringatan, ya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ada yang paham taghut? Taghut teh naon? Sesuatu atau semua yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita terganggu dengan sesuatu yang kita harusnya mendekat kepada Allah, sehingga kita menjauh dari nur ilahiyah, nur ketuhanan. Itu yang disebut dengan taghut, ya. Jamaah pengajian Ahad siang yang dimuliakan Allah, ya. Ternyata kedudukan tauhid itu sungguh sedemikian tinggi dan penting di dalam agama Islam, sehingga tidaklah aneh kalau keutamaannya juga demikian besar. Bahkan seorang ahli tauhid, orang-orang yang mengamalkan dan menyembah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ya,
Ini suatu saat sangat patut bergembira, bersukaria dan bahagia yang tiada tara. Ketika apa? Ketika kita betul-betul memahami keutamaan yang namanya tauhid. Karena orang yang bertauhidnya dengan murni ini akan diberi bonus, diberi hadiah, diberi pahala yang sangat paling bagus oleh Allah. Apa itu? Nah, yang pertama ini perlu dicatat ya. Orang yang bertauhid hanya kepada Allah akan dijauhkan dari api neraka. Atau apabila masuk neraka sekalipun, mereka tidak akan kekal di sana, tetapi akan diampuni dan akan bertemu dengan jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini mohon dibantu nih, biar nanti bisa gantian, bisa Dokter Amalia, bisa siapa ya, pengajian itu biar aktif semuanya, biar tidak ada yang ngantuk. Coba minta bukti ya, hadis yang menyatakan tentang pentingnya kita bertauhid dan kita akan mendapat bonus dan pahala terbaik dari Allah. Bisa dilihat dari hadis riwayat Muslim nomor 29. Mohon tolong coba dibaca Bu Dokter Amalia. Ininya belum diaktifkan mungkin. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar." Artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 29. Jadi Allah lewat Rasulnya itu kemudian Rasul memberikan penjelasan. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Barang siapa orang-orang yang menyatakan diri bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, dan pula bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, niscaya kata Allah akan mengharamkan mereka atasnya neraka, bahkan tidak pernah akan menjilatnya. Itu adalah hadiah atau pahala yang terbaik untuk orang-orang yang bertauhid atau menyembah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, Allah akan menjanjikan untuk masuk ke dalam jannah. Jadi orang yang bertauhid dengan baik pasti akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo, untuk membuktikannya ini telah dijanjikan oleh Nabi pada hadis riwayat Muslim nomor 25. Coba mohon dibaca hadis riwayat Muslim nomor 25. Nah, ini
kita sering mendengar hadis ini adalah hadis masyhur, hadis yang sering disampaikan oleh para alim, para kiai, para ulama. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya menyebutkan dengan la ilaha illallah, pasti dijamin masuk surga. Ini artinya yang lebih tepat begini: wahai barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Dia Allah, niscaya akan masuk jannah. Jadi orang yang mengartikan dalam pengertian sempit, barang siapa yang mau meninggal nuju sakaratul maut kemudian membaca la ilaha illallah, pasti masuk surga. Padahal ada sejarah sakitnya, sulitnya menghadapi kehidupan untuk membaca la ilaha illallah pada saat akhir maut itu luar biasa. Saking sakitnya sakaratul maut, sampai-sampai dalam sebuah cerita Nabi itu menanggung janji kepada Allah, wahai Allah, berikanlah sakaratul maut yang mulus, yang nikmat, yang tidak menyakitkan. Biarkan kau timpakan rasa sakit maut untuk aku saja, kata Nabi. Jadi kita sudah dapat diskon, Bu, umatnya. Jadi kalau kita besok akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel, malakatul maut datang, itu tidak sesakit yang ditimpakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Jadi sudah minta bantuan Nabi sejak beliau menjelang maut. Mudahkanlah mautnya umatku, biarkan aku yang menanggung sakit yang luar biasa ketika aku untuk menjemput maut yang kau takdirkan untukku, kata Nabi. Jadi Nabi itu sampai keringat dinginnya keluar semua, menahan rasa sakit yang sangat sakit. Karena apa? Karena pengen dan berdoa supaya umatnya itu tidak sesakit pada saat menghadapi sakaratul maut. Berbahagialah bagi orang-orang yang mengikuti syariat beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pada hadis riwayat Muslim ya, nomor 25. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang bertauhid dengan baik ini akan mendapatkan ampunan atas dosa selain syirik, ya. Ini silahkan dijamin oleh hadis Nabi pada hadis riwayat Muslim nomor 2687. Mohon dibantu, silahkan. Boleh yang lain? Ada yang mau nyumbang? Ada yang mau kita supaya dapat pahala terbaik? Oh ya. Oke, silakan supaya cepat, ibunya saja silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yani fi qulil ardi wa la yushriku bi syai'an la qalbuhu bimithliha maghfirah." Yang artinya, dan barang siapa yang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, namun dia tidak menyebutkan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan menemuinya dengan membawa ampunan yang semisal itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2687. Ini adalah bukti sifat Rahman sareng Rahim yang Allah kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabai yang ketika menemuiku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, saking banyaknya dosa kita,
Cek urang Sunda teh mah dosana sahahaha. Ya. Sampai sepenuh bumi sekalipun, namun dia tidak menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu apapun, pasti aku akan menemuinya dengan membawa ampunan yang semisal itu. Artinya akan mengampuni dosa sesuai dengan tingkat dosanya kita pada saat hidup di alam dunia. Meskipun banyak, pasti akan diampuni. Maka berbahagialah bagi orang-orang muslim. Nah, berbeda dengan kemarin yang dijelaskan kafir. Kafir itu yang boro-boro bersahadat, tidak kenal dengan apa yang namanya Allah, tidak kenal apa yang namanya Nabi Muhammad, maka itu yang namanya kafir atau tidak beragama Islam. Itu celaka dan akan kekal di dalam neraka. Maka kita berbahagialah, ya. Inilah pentingnya ngaji seperti siang hari ini. Meskipun banyak dosa kita, sampai sepenuh isi dunia pun Allah akan mengampuni, asal jangan berbuat syirik. Nah, iya berbuat syirik teh enteng kecape abot sanggane. Kumaha teh enteng ucapna tapi lihat ngalakonana. Ya, jadi kieu Bu. Baru diuji dagangnya rugi, baru diuji dengan COVID gitunya. Kemarin kita diuji dengan COVID ya. Keluar tidak boleh, dagang harus daring dan sebagainya. Jenuk nu ngarasulah. Langsung suudzon. Ari kieu mah dipikir-pikir Gusti Allah teh adil nanya. Pugu-pugu COVID geus hirup dina alamna sorangan entrep ka manusia gitu teh. Ini berkeluh kesah. Misalnya sekarang, ya Allah Gusti ulah hujan heula. Kami hoyong mamah wangsul pengajian teh ulah kahujanan. Kita ngatur kepada Allah, itu sudah syirik. Itu yang disebut enteng kecape abot sanggan. Mulut mah sampai ngabudah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pakai wirid tiap hari, tetapi kalakuan mah dagang rugi, dongkap ka mama dukun kan ini dukun, ya. Datang ke peramal, baca zodiak, wah saya lahir tanggal 19 April, ya berarti saya bintangnya Aries. Nah, asmaranya lancar gitu ya, rezeki agak seret. Kita yakin dengan hal seperti itu syirik. Contoh ya. Maka ketika kita meninggal dunia dalam kondisi syirik, maka jangan berharap akan mendapat ampunan dari Allah. Itu yang dimaksud itu. Jamaah kajian Ahad siang yang dirahmati Allah, kita juga perlu kenal lawan dari tauhid. Tadi apa? Lawan dari tauhid berarti syirik. Tadi baru saja di mukadimah. Ayo ngalamun ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa syirik ini memiliki banyak bahaya yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga seharusnya kita benar-benar merasa takut terhadapnya. Karena apa? Karena bahaya syirik itu sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Nah, apa bahaya-bahaya syirik? Yang pertama, orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan ampunan Allah apabila ketika hidup tidak bertaubat kepadanya. Nah, ini tertuang di dalam apa ini? Quran surat An-Nisa ayat 48. Monggo dibuka ya. Bisa dibantu dibacakan? Quran surat An-Nisa itu tadi di anuan, di tulisan tadi ada Quran surat An-Nisa ayat 48. Monggo yang dekat boleh, mic-nya 48.
Atau yang sudah, Mbak Dokter lihat aja, biar yang lain sudah bisa, ada yang ketemu, langsung kembalikan saja Mas, ya biar cepat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jadi jangan main-main dengan yang namanya syirik. Lantas kalau kita datang kepada siapa, Pak Ustadz, Pak Kiai, kala hati sedang galau diputus cinta, kala kita berniaga rugi terus, kala kita menjadi pejabat tak naik pangkat, tetapi yang berbuat korupsi malah selalu naik tingkat. Lantas kita datang kepada siapa? Kita bersandar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seandainya kita minta naikkan jabatan, ternyata apa yang kita peroleh malah tidak pernah naik jabatan kita, boleh jadi kita perlu muhasabah. Apakah kita menjadi pekerja atau pegawai yang baik, ataukah Allah menunda tidak naik pangkat supaya kita tidak congkak, tidak sombong dan tinggi hati? Harusnya kita husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Karena ada sebuah cerita, ada si fulan berdoa minta bisa membeli mobil, ternyata diberikannya rizki hanya bisa membeli sepeda yang bodol, ya. Ternyata tetangga sebelahnya dikabulkan bisa membeli mobil yang sangat mewah dan bagus, ternyata baru menikmati hari kedua gara-gara tabrakan di jalan tol meninggal dunia dan semuanya mampus. Nah, kita perlu muhasabah seperti itu. Jadi kita diberikan rezeki hanya sepeda bodol, tetapi kita selamat, masih bisa berkumpul dengan keluarga, bisa sholat dengan baik, bisa saum dengan tumakninah, bisa berhaji dan sebagainya. Kita perlu berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa bahaya besar dari syirik? Ternyata perbuatan syirik dapat menggugurkan pahala pelakunya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Boleh kira-kira silahkan, Quran surat Al-An'am ayat 88, mohon dibaca. Nah, ini penting kalau kita ngaji bawa Quran, bawa handphone. Kan kalau nungora terus maca Quran kan kalau tiga bagian pahalana. Nah, kita bisa pakai kacamata, ya. Mangga dicatat Quran surat Al-An'am ayat 88. Nanti di rumah dimutolaah, dibaca, difahami dan langsung dilaksanakan, ya, supaya kita betul-betul menjadi muslim yang beruntung. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya.
Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi Bu, Bapak, sebaik apapun kita sholatnya, secerdas apapun kita beribadah kepada Allah, saum Ramadan, saum sunnah atau tatawunya rajin dan luar biasa, zakatnya tidak pernah ketinggalan, sedekah, infak, memberikan hadiah dan sebagainya, sangat bagus. Tetapi jangan coba-coba kita melakukan dosa syirik, pasti akan rusak semua amalan-amalan kita. Nah, itulah pentingnya kita faham yang namanya syirik. Maka kalau kita masih menduakan Tuhan, masih menduakan Allah, segeralah bertaubat. Barangkali ternyata piraning jajalan ti golesat ku kulit cau, ti soledat gebluk langsung kejet burial buncelik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya celaka, yang namanya maut tidak mesti harus yang sulit dan rumit. Ada yang lagi joget jaipongan, kali nanti soledat gebluk langsung qaid. Ada yang sedang ceramah khutbah, kemudian Allah panggil, ya. Mungkin kita pernah lihat baru-baru ini Ustadz Waloni Yahya apa siapa ya, selesai khutbah kemudian qadarullah dipanggil oleh Allah, langsung meninggal dengan tenang, dengan senyuman yang indah. Ya, itu yang namanya maut, berbeda cara dan berbeda judul. Maka berdoalah supaya kita itu menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Jadi maut teh dalam keadaan baik, ya. Jangan maut dalam kondisi misalnya apa, lagi main remi ternyata kita dicabut nyawanya, ya. Kita lagi mencuri tiba-tiba di soledat tina rompok nurek dirampoknya, kita mati di sana. Ya, kita berdoa supaya menjadi orang-orang yang husnul khotimah ketika maut menjemput dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kemudian ancaman atau bahayanya syirik yang ketiga, ini akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Teu pernah ngasaan baunya surga saja gak pernah, ya. Apalagi masuk baunya surga saja tidak pernah akan mengalami bagi orang-orang yang syirik kepada Allah, ya. Nah, ini tertuang di dalam hadis riwayat Muslim nomor 93. Monggo, mohon tolong dibaca, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Yang artinya, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, niscaya dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Ini merupakan hadis yang memberikan petunjuk pilihan untuk kita. Kita mau berada di mana? Kita mau pilih yang mana? Kata Allah, silahkan pilih sesuka hatimu. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah
atau waman mata yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak syirik kepada Allah dengan suatu apapun, niscaya dia akan mendapat hadiah atau pahala terbaik yang namanya jannah atau surga. Tetapi sebaliknya kata Allah, barang siapa yang memilih meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk neraka dan kekal ada di sana. Ini hadis riwayat Muslim nomor 93. Jamaah kajian Ahad yang dirahmati Allah, jadi merupakan bencana yang besar, bahkan melebihi bencana alam sekalipun jika seorang muslim tidak memahami dan enggan belajar tentang perkara tauhid dan tentang perkara syirik. Juga lebih besar lagi bencana tersebut jika seseorang telah mengetahui bahwa perkara syirik, paham dia, namun dia tetap melakukannya. Dengan ini hendaklah kita selalu bersemangat, terpacu, termotivasi. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu sehingga bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang bertauhid dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Kita hendaknya berjuang, berikhtiar sekuat tenaga dengan selalu bermunajat kepada Allah dengan keyakinan yang penuh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, jadi mintalah. Allah tuh berfirman, dan mintalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Kabulkan untuk apa? Untuk selalu menjadi manusia yang beragama Islam, istiqomah menjaga tauhid, menyembah hanya kepada Allah dengan keyakinan barang siapa yang bersandar, memohon, meminta ampunan, meminta pertolongan, Allah tidak akan pernah berbohong dengan orang-orang yang bersandar kepadanya. Jadi Allah tidak akan pernah sulaya, ya, tidak akan mencederai orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa saja di antara kalian, di antara kita semua yang melakukan syirik, maka celakalah selama-lamanya besok di akhirat dan bertempat tinggal dengan penuh nista di dalam neraka. Tsumma na'udzubillah. Demikian pengajian sore hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dalam pertemuan dan silaturahim ini adalah hidayah, ampunan dan lindungan dari Allah yang penuh berkah, sehingga kita selamat di dunia dan selamat pula kelak di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklum ari bahaya lisan mah kadang-kadang aya anu pondok nyogok panjang nyugat. Mohon dimaafkan dengan tulus. Semoga kita saling menghalalkan dosa-dosa kita sehingga diampuni oleh Allah, menjadi orang yang bersih kembali dari dosa hakul adam dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sekalian kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa kepada Allah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.